Hai Dek. Hai, Nama kamu siapa? nama lengkap? Ya. Nama lengkap Anggita Putri Zahra Dari kelas berapa? dari kelas 7B. Kamu mau vaksin ya? Iya, Perasaan kamu sebelum vaksin itu bagaimana ya? takut. Takut? Kenapa Iya, takut? Takut sakit. Nggak usah takut. Nanti semangat ya, nggak boleh Iya. takut. Nanti kalau takut malah jadinya sakit. Ya, terima kasih. Terima kasih Dek. Terima kasih. Oh ya, nama kamu siapa? Nama saya Paranova Diatama Dari kelas? dari kelas 8F. Udah vaksin? Sudah Gimana rasanya habis vaksin? biasa aja. Harapan kedepannya setelah vaksin apa ya? Cerita dari COVID. Oh ya udah, makasih Kak atas waktunya. Sama-sama. Hai, boleh kenalin nama kamu? Saya Sangko Piniko. Dari kelas 8 apa? Eh, Perasaannya sebelum vaksin gimana? biasa aja. Bisa aja nggak ada rasa deg-degan atau gimana? Biasa. Persiapan sebelum vaksin tadi ya? Mau ngapa-ngapain sih, cuma makan doang. Makan doang. Semangat ya vaksinnya, semoga berjalan lancar. Makasih. Yo. Mohon maaf Mbak, boleh izin wawancara sebentar? Ya, Dengan Mbak siapa ya? dan Adit ya. Ini aja Mbak Adit. Oh iya Mbak, efek samping dari vaksinasi COVID-19 apa ya Mbak? Efek samping. Kalau efek sampingnya kan berbeda-beda. Vaksin itu ada vaksin yang Moderna, tahu kan jenis-jenisnya. Iya, tahu. Terus Sinovac dan yang lainnya. Kalau aku kan kemarin vaksinnya Sinovac. Efek sampingnya paling cuman kayak ngantuk, terus pengennya makan terus, lemes, sama pokoknya males ngapa-ngapain gitu. Yaudah Mbak, terus kalau semisalnya pada pemberian vaksin Sinovac, bagaimana jika kita tidak dapat melaksanakan suntikan kedua pada hari yang tepat? Misalnya karena sakit atau ada halangan lain. Mungkin nanti dari pihak petugas vaksinnya mungkin diarahin buat vaksinnya tanggal berapa lagi gitu. Misal sekarang kan vaksin kedua, Iya. nah bisa nanti kalau misalnya seminggu kita udah nggak sakit, nah bisa minggu depannya kita dijadwalkan vaksin kedua. Apakah orang dengan riwayat alergi obat boleh dan aman dari vaksin? Kalau alergi obat nanti mungkin suntikannya obatnya diganti, misal kayak misalkan obat vaksin ini dia alergi, Iya. nah terus nanti diganti pakai apa gitu misalnya. Kalau aku dengarnya sih gitu dari tugas yang nyuntiknya. Oh, seperti itu. Yaudah, terima kasih Mbak atas waktunya. Permisi, dengan Mas siapa ya? Dengan Mas Aki di sini. Terus Mas Rasya dari kelas? 9B. kan 9F. Gimana, udah divaksin? Sudah. Rasanya bagaimana Mas? Ya, nggak sakit oke, cuma digigit semut. Terus Mas rasanya? Rasanya cuma pegal sebentar doang. Terus harapan kedepannya setelah vaksin itu apa? Semoga corona tambah turun sih, jadi nggak terlalu banyak kasus di Ya, Indonesia. saya berharap sih saya kebal dari penyakit apapun. Ya, amin. Ya sudah, terima kasih atas waktunya ya Mas. Selamat pagi, perkenalkan saya Aurelia, perwakilan dari kader literasi, ingin bertanya tentang vaksinasi hari ini. Bagaimana perasaan kamu sebelum divaksinasi dosis kedua ini? Apakah berbeda dengan dosis pertama? Perasaan saya lebih gugup daripada vaksin pertama karena banyak dari masyarakat yang bilang bahwa vaksin kedua itu lebih sakit daripada vaksin yang pertama. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Hai Dek. Selamat pagi Kak. Minta waktunya sebentar boleh nggak Dek? Boleh Kak? Bagaimana reaksi kamu setelah melaksanakan vaksinasi dosis kedua ini? Apakah berbeda dengan dosis pertama? Ya, cukup berbeda karena saya merasa lebih pegel daripada vaksin yang pertama. Terima kasih atas waktunya Dek. Selamat pagi. Sama-sama Kak, pagi. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aurelia, perwakilan dari kader literasi. Izin bertanya boleh? Apakah keluarga kamu mendukung kegiatan vaksinasi ini? Mendukung karena demi kebaikan kita sendiri dan melindungi diri dari COVID. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, perkenalkan saya dari perwakilan kader literasi. Saya mau mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banyumas. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya apa harapan Ibu setelah vaksinasi kedua ini? Terima kasih anak-anakku. Harapan saya selaku kepala sekolah, setelah anak-anak
vaksin yang kedua. Mudah-mudahan anak-anak sehat semuanya, jadi kekebalannya sudah oke untuk mengikuti kegiatan PTM. Begitu? Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, sama-sama teruslah berkarya untuk mewujudkan cita-cita kalian menjadi sekolah yang motivator literasi. Oke. Selamat pagi, saya Salma Isyara Mazafira, mewakili kader literasi, ingin mewawancarai Bu Dokter tentang seputar vaksinasi COVID-19. Saya ingin bertanya Bu, apa resikonya jika tidak mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara lengkap? Ya, begini, kita belum bisa tahu sampai kapan pandemi ini selesai. Ya, oleh karena itu kita bagaimana cara untuk mengantisipasi supaya kita jangan sampai terpapar, seandainya terpapar juga jangan sampai parah, kan begitu. Nah, untuk bisa jangan sampai terpapar, tentunya kita mesti harus melakukan prokes yang baik, protokol kesehatan yang baik. Pertama, masker. Penggunaan masker itu sangat penting. Jadi, masker itu mestinya kita buat sebagai kebiasaan hidup kita. Ibaratnya, masker itu seperti baju. Kita kalau nggak pakai baju malu nggak? Nah, sama kalau kita nggak pakai masker itu mestinya harusnya malu. Ya, tapi kadang kita nggak sadar. Ya, dan pakai masker juga harus benar. Tidak boleh masker itu melorot. Ya, apalagi pada waktu kita berbicara itu harus pakai masker. Kenapa? Karena kalau berbicara dropletnya keluar. Kalau kita bawa virus, ada virusnya, kita bisa menularkan orang lain. Jadi masker itu bisa melindungi kita supaya nggak terpapar dari virus, tapi juga melindungi orang lain supaya kalau kita sampai terpapar kita tidak menularkan kepada orang lain. Jadi utamanya di prokes atau masker, cuci tangan, jaga jarak gitu ya. Nah, yang kedua, kita kan sulit nih untuk bisa membudayakan masker dengan tertib. Akhirnya kita juga harus berpikir lain, pemerintah harus berpikir lain, yaitu dengan bagaimana supaya badan kita tahan terhadap virus ini. Adalah vaksin. Nah, vaksin itu juga tiap orang reaksinya berbeda-beda, antibodi yang keluar pada setiap orang tidak sama. Oleh karena itu vaksin itu harus minimal 2 kali, paling sedikit harus 2 kali, supaya antibodi yang terbentuk itu cukup untuk melindungi diri kita. Idealnya memang 3 kali booster, tetapi kan kita juga belum bisa untuk mendapatkan booster selain nakes gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus mendapatkan lengkap minimal 2 kali supaya antibodinya terbentuk baik sehingga bisa paling tidak melindungi tubuh kita. Melindungi dalam arti seandainya virus itu masuk, kita tidak sampai sakit atau kita sakit tapi tidak parah. Tapi vaksin tidak bisa menangkal virus, virus jangan masuk, tidak bisa. Ya, kalau virus jangan masuk, masker. Gitu. Ya. Selanjutnya, misalkan setelah vaksin dosis pertama terkena COVID-19, bolehkah tetap mengikuti vaksin dosis kedua? Boleh. Idealnya, bukan idealnya, disarankan memang setelah 3 bulan. Ya, tetapi 3 bulan itu bukan karena indikasi medis, tapi hanya karena ketersediaan vaksin. Karena kalau orang logikanya orang sudah pernah kena COVID kan antibodinya akan terbentuk. Dia pasti masih punya antibodi itu, ya kan? Nah, jadi ya vaksinnya buat yang lain dulu lah, yang belum dapat kekebalan. Itu toh, kamu tunggu sabar 3 bulan, setelah itu kamu baru vaksin. Supaya ya tetap supaya lebih lengkap, antibodinya akan lebih lengkap. Begitu. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Ya, Bu, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum.